Oke, selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Bagus. Gitulah, harus sehat. Di sini kita berapa orang di sini? Empat orang, Pak. Oke, 4 orang. Jadi, Orang, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh Bin Sarmanik. Baik, silakan, Nak. baiklah kawan-kawan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini kita akan belajar tentang instalasi listrik dan material. Sebelum itu, nanti sehabis pelajaran ini, saya akan mengabsen anak-anakku semuanya. Mana tahu ada nanti di pertengahan pelajaran kalian keluar. Jadi saya mengabsen di akhir pembelajaran. Nah, di sini kita mempelajari instalasi listrik dan material. Nah, instalasi listrik adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik atau electric power untuk kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Kemudian di sini instalasi listrik ada 2 poin, instalasi penerangan listrik dan instalasi daya listrik. Nah, instalasi penerangan listrik berguna untuk memberikan kenyamanan terhadap keadaan yang memerlukan ketelitian. Sedangkan instalasi daya listrik berguna untuk menjalankan mesin-mesin listrik, termasuk motor-motor listrik di pabrik, mau pompa air, dan lain-lain. Kemudian di sini ada peraturan penyelenggaraan instalasi listrik. Kemudian ada di sini 2 poinnya. Yang pertama itu persyaratan umum instalasi listrik. Yang kedua, International Electrical Commission. Nah, di sini sampai di sini ada yang ingin bertanya atau yang masih kurang? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Helton. Ya, silakan Helton. Saya ingin bertanya tentang persyaratan umum instalasi listrik, Pak. Persyaratan umum instalasi listrik ini ada apa aja, Pak? Oke, bagus. Terima kasih Helton. Di sini ada 2 kan, persyaratan umum instalasi listrik dan International Electrical Commission atau IEC. Nah, yang kebanyakan persyaratan umum instalasi listrik. Nah, kita tahu kita harus mengenali apa itu dulu persyaratan umum instalasi listrik. Nah, persyaratan umum instalasi listrik adalah peraturan yang mengandung rekomendasi atau persyaratan wajib yang harus dijadikan pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Nah, di sini ada poin-poin penting dalam persyaratannya itu. Yang pertama itu agar instalasi listrik dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, terjaminnya keselamatan manusia. Yang ketiga itu terjaminnya keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya. Yang keempat itu terjaminnya keamanan yang gedung serta isinya terhadap kebakaran. Nah, intinya itu apa? Di sini jika persyaratan umumnya ini dilanggar atau kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Seperti mungkin instalasi listriknya itu ada kontak listrik atau menjadi kebakaran gitu.
Makanya persyaratannya itu harus dilengkapi dan diteliti dengan baik agar terhindar dari kebakaran atau kesalahan-kesalahan teknik lah gitu yang berbuat merugikan pada orang lain gitu. Gimana Sir Hilton? Ya, Pak. Terus selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. Pertama itu keamanan, kedua keandalan, ketiga ketersediaan, keempat ketercapaian, kelima keindahan, keenam ekonomis. Nah, sini ada penjelasannya. Saya kira, bentar, ini Sri Paldo ini kok keluar masuk ini terus. Mana kok Ripaldo? Coba baca dulu ketersediaan sama ketercapaian ini dulu. Oh, keluar-keluar masuk terus lihat. Iya Pak, jaringan saya agak sedikit lelet Pak. Bacalah dulu, baca. Baik Pak. Ketersediaan artinya kesiapan suatu instalasi melayani kebutuhan baik daya, gawai, maupun perluasan instalasi yang mencakup spare dari suatu instalasi, peralatan yang digunakan, dan sebagainya. Ketercapaian, pemasangan peralatan instalasi yang mudah dijangkau oleh pengguna dan di dalam mengoperasikan peralatan tersebut juga mudah dan dapat dijangkau oleh konsumen. Terima kasih Pak. Oke, bagus. Nah, saya baca ulangi ya, biar semua kedengaran. Sini ada ketersediaan. Nah, kesiapan suatu instalasi melayani kebutuhan baik daya, gawai, maupun perluasan instalasi yang mencukup spare dari suatu instalasi, peralatan yang digunakan, dan sebagainya. Ketercapaian, pemasangan peralatan instalasi yang mudah dijangkau oleh pengguna dan dalam pengoperasiannya peralatan tersebut juga harus dapat dijangkau oleh konsumen. Itu. Nah, sini saya kira Binsar lah dulu, Binsar. Bacalah dulu keamanan sama keandalan ini, nak. Baik, Pak. Yang pertama, keamanan. Keamanan secara elektrik untuk manusia, ternak, dan barang lainnya apabila terjadi keadaan tidak normal dalam suatu instalasi listrik. Yang kedua, keandalan. Menyangkut ketepatan pengaman untuk menanggapi jika terjadi kegangguan. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada keamanan. Keamanan secara elektrik untuk manusia, ternak, dan barang lainnya apabila terjadi keadaan tidak normal dalam suatu instalasi listrik. Nah, artinya gimana? Jika kita memasang instalasi listrik, harus memperhatikan keamanannya, baik keamanan manusia, keamanan hewan, peternak, atau barang lainnya seperti elektronik lain. Apabila nantinya ada hubungan kontak antara listrik lain, kan bisa menimbulkan bahaya. Jadi untuk itu harus mengandalkan keamanan ini. Harus teliti lah intinya. Nah, yang kedua ini keandalan. Keandalan ini apa? Skill dari teknisinya gitu. Menyangkut ketepatan pengaman untuk menanggapi jika terjadi gangguan. Nah, misalnya ada gangguan ini, gangguan listrik. Teknisinya harus cepat tanggap menanggulanginya biar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu. Oke. Kemudian sini keindahan sama ekonomis. Saya pikir Helton lah dulu, Helton. Baca dulu, nak. Helton. Dari mana kau, Helton? Wah. Yang gini kau, Helton. Mana Helton ini? Mana dia pilih? Jaringannya. Aduh. Si Perdana lah dulu, Perdana.
Silakan Perdana. Masih di situ Pak Perdana? Masih di sini, Pak. Nah, bacalah dulu baca. Baik, Pak. Keindahan, yaitu pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang posisi peralatan listrik sesuai pada tempatnya. Kemudian ekonomis. Biaya yang dikeluarkan untuk instalasi harus sehemat mungkin dengan tetap mengutamakan mutu peralatan. Oke, Pak. terima kasih Perdana. Nah, di sini ada keindahan. Saya jelaskan ya. Keindahan ini pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang posisi peralatan listrik sesuai pada tempatnya. Misalnya pada stop kontak atau screen, bukan screen, stop kontak sama saklar. Itu kan misal di dalam ruangan atau kita buatlah kamar lah gitu, kamar. Penempatan saklar sama stop kontaknya itu harus di dekat pintu. Karena apa? Terutama saklar. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke kamar, hal yang pertama kita lihat apa? Pasti saklar. Nah, kalau tidak ada saklar, pasti kan lampu gelap. Nah, untuk menyalakan lampu itu, kita harus menyalakan saklar dulu. Misalnya nanti tidak dekat pintu atau di sudut-sudut dibuat, kita kan pasti kewalahan untuk mencapai saklar itu dalam keadaan gelap. Gitu. Makanya harus peralatan-peralatan listriknya itu harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya, biar nanti mengutamakan kenyamanan gitu. Yang kedua ini ekonomis. Biaya yang dikeluarkan untuk instalasi harus hemat mungkin. Nah, misal kabel lah misalkan. Kabel yang diperlukan itu 30 meter. Nah, padahal kau sebagai teknisi berbohong gitu kan. Terus Perdana ini kan instalasi listrik lah dia di rumah gitu. Padahal yang diperlukan kabelnya itu 30 meter. Padahal kau beli 45 meter. 15 meter lagi kau gelapkan kan gitu. Itu kan bahaya itu. Rugilah nanti yang punya rumah. Nah, itulah untuk keindahan sama ekonomis. Kemudian di sini kita lanjutkan instalasi listrik rumah tunggal. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari penjelasan yang tadi? Halo, apakah di situ semuanya? Anakku? Ada yang dipertanyakan tadi? Atau tidak ada lagi? Mas? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke. Sekarang instalasi listrik rumah tunggal. Dari situ si Shelton tadi belum ada dia? Waduh. Inilah susahnya jaringan ini. Nah, di sini saya lanjut ya. Instalasi listrik rumah tunggal. Untuk pemasangan suatu instalasi listrik, lebih dahulu harus dibuat gambar-gambar rencananya berdasarkan dana bangunan, di mana instalasi akan dipasang jika spesifikasinya dan syarat-syarat pekerjaan yang diterima dari pihak bangunan atau pemesanan. Harus diperhatikan spesifikasi dan syarat pekerjaan ini, menguraikan syarat yang harus dipenuhi pihak pemborong, antara lain mengenai pelaksanaannya, material yang digunakan, waktu penyerahannya, dan sebagainya. Gambar-gambar harus jelas, mudah dibaca dan dimengerti. Nah, di sini ada gambar yang diperlukan, seperti gambar situasi, gambar instalasi, diagram instalasi garis tunggal, gambar perincian. Kemudian ada di sini yang kurang mengerti dari penjelasan yang inilah dulu. Ada dimengerti? Tidak. Halo?
Ada yang kurang dimengerti? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Tidak, Pak. Nah, di sini ada penjelasannya, gambar situasi untuk menyatakan letak bangunan di mana instalasi akan dipasang serta rencana penyambungan dan PLN. Nah, di sini harus ada lambang arah lah gitu. Lambang arah utara, selatan, di mana nanti posisi bangunan yang dibuat gitu. Kemudian di sini gambar instalasi. Si Helton tadi udah gabung. Baca dulu Helton. Helton. Di mana Helton itu? Belum masuk juga dia. Nah, oke lah, saya bacakan. Gambar instalasi meliputi rencana penempatan serta peralatan listrik yang akan dipasang dan sarana peralatan. Misalnya titik lampu, saklar, kontak-kontak, perlengkapan hubung bagi. Nah, dari sini bisa kita tahu ya, sambil dilihat gambarnya. Yang kedua itu rencana penyambungan peralatan listrik dengan alat pelayanannya, misalnya antara lampu dengan saklar, motor dan pengasnya dan sebagainya. Ketiga itu hubungan antara peralatan listrik dan sarana pelayanannya dengan perlengkapan hubung bagi yang bersangkutan. Kemudian data teknis penting dari setiap peralatan listrik yang akan dipasang gitu. Nah, di sini kita harus tahu penempatan perlengkapan hubungnya itu gimana, peralatan-peralatannya gimana, dari titik lampunya, saklarnya harus sesuai dengan bagian gambar yang kita buat itu. Yang kedua ini diagram instalasi garis tunggal. Coba dulu Perdana baca dulu ini. Baik, Pak. Nah, lanjutlah. Diagram instalasi garis tunggal meliputi yang pertama, diagram perlengkapan hubung bagi dengan keterangan mengenai ukuran atau daya nominal setiap komponen. Yang kedua, keterangan mengenai beban yang terpasang dan pembaginya. Yang ketiga, ukuran dan jenis santaran yang akan digunakan. Dan yang keempat, sistem penahanannya. Oke, terima kasih Perdana. Nah, di sini diagram instalasi garis tunggal meliputi diagram perlengkapan hubung. Nah, ini dari gambar ini kita tahu gimana komponen-komponennya itu saling terhubung gitu. Jadi jangan pula nanti salah menghubungkan kita, bahaya nanti itu. Nah, kemudian gambar perincian. Nah, di sinilah yang penting ini. Coba Ripaldo dulu baca, Ripaldo. Ya, Pak. Gambar perincian meliputi yang pertama, perkiraan ukuran fisik perlengkapan hubung bagi. Yang kedua, cara pemasangan alat-alat listriknya. Yang ketiga, cara pemasangan kabelnya. Yang keempat, cara kerja instalasi kontrolnya kalau ada. Nah, Terima kasih, Pak. terima kasih. Nah, gambar perinciannya ini meliputi perkiraan ukuran fisik perlengkapan hubung bagi. Nah, dari ukurannya itu kita harus tahu berapa banding berapa ininya. Gambarnya itu yang kita buat. Kedua, cara pemasangan alat listriknya. Nah, caranya itu pemasangan komponen-komponennya itu kita harus tahu gimana memasangnya. Memasang saklar, memasang stop kontak, cara memasang kabelnya. Nah, kabelnya ini juga harus kita tahu warna apa untuk lampu, apa yang di mana apinya, warna apa, netralnya bagian mana. Kemudian cara kerja instalasi kontrol. Nah, ini jika kalau ada. Kemudian sini ada pengawasan dan tanggung jawab pemasangan instalasi listrik.
Nah, dari sini dari buku-buku kalian ada nih. Dari situ yang saya ambil ini. Jadi nanti kalian baca ini karena dari sini nanti ada soal UAS saya buat. Mengerti semua anakku? Baik, Pak. Mengerti, Ngerti, Pak. Pak. Ngerti, Pak. Di sini pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik meliputi tanda-tanda peralatan listrik yang dipasang, cara pemasangan, polaritas, pentanahannya, tahanan isolasi, kontinuitas rangkaian. Nah, di sini ada itu. Dari penjelasan saya, ada yang dipertanyakan, aku. Saya Ada, ingin Pak. bertanya. Siapa itu? Binsar. Ya, Pak. Oke, silakan. Yang saya ingin tanyakan, Pak, pada poin ke-6, Pak. Tahanan Oke. isolasi. Oke, Apa itu tahanan? tahanan isolasi. Oke, apa itu tahanan isolasi? Terima kasih, Binsar. Nah, tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran atau kabel yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antara satu kawat saluran dengan tanah atau ground. Nah, misalnya ada kabel yang harus kita sambung. Nah, itu harus bagus diisolasi. Karena apa? Karena itu kan saling berhubungan nantinya. Makanya harus baguslah kawatnya itu diisolasi gitu. Mana Binsar? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang bertanya lagi tentang penjelasan Saya, Pak. saya? Oke, Ripaldo Purba. Saya kurang mengerti bagian yang ketujuh, Pak. Kontinuitas rangkaian. Iya, Pak. Oke, Bagaimana cara pengukuran kontinuitas rangkaian itu, Pak? oke, terima kasih. Kontinuitas rangkaian ini adalah suatu pengecekan sebuah sirkuit listrik untuk melihat apakah arus mengalir seperti contohnya jalur tembaga pada PCB, kemudian sebuah kabel dalam bundle kabel, yang ketiga sekring atau fuse. Di sini semuanya harus open circuit, tapi tidak harus tersambung gitu. Tidak boleh dalam open circuit, tetapi harus tersambung gitu. Gimana Ripaldo Purba? Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini alat-alat dan bahan yang umum dalam pembuatan instalasi listrik rumah tinggal. Nah, di sini sepertinya alat-alatnya ini sudah kita kenalnya ini. Cuman mungkin di antara kalian sudah mengenal pun, sudah sering melihat, tapi tidak tahu apa artinya. Cobalah dulu untuk perdana. Coba sebutkan berapa jenis pantar atau kabelnya nih. Kabel apa maksudnya, Pak? Kabel untuk instalasi listrik. Oh, oke, Pak. Nah, menurut sumber yang saya dapat, di sini jenis-jenis kabel listrik yang biasa digunakan untuk instalasi ada 9, Pak. Oke. Yang pertama kabel listrik NYA, Oke. yang kedua kabel listrik NYM, yang Oke. ketiga kabel listrik NYY, kabel yang keempat kabel NYAF, Oke. yang kelima kabel NYFGBY, yang keenam ya, untuk perdana lanjutkan perdana. baik, Pak. Yang keenam kabel NYYHY,
Yang ke-7 kabel NYM HY. Yang ke-8 kabel listrik BC. Dan yang ke-9 kabel ACSR. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Dari sini masih ada yang dipertanyakan dari slide ini? Ada yang bingung masih? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Bersih, Pak. Sini ada MCB, screen, stiker, fitting lampu, elbow, obeng, tang, test pen. Masih ada yang dipertanyakan di sini? Coba kutanyakanlah dulu MCB. Apa lah cocoknya ya? Kutanyakan MCB ini. Coba untuk Rivaldo lah, Rivaldo. Coba Paldo, apa itu MCB Paldo? MCB atau miniatur sirkuit adalah sebuah perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Dengan kata lain, MCB dapat ketika arus listrik yang melewati MCB tersebut melebihi nilai yang ditentukan. MCB dapat berfungsi sebagai saklar yang bisa menghubungkan atau memutuskan arus listrik secara manual. Terima kasih Rivaldo. Intinya MCB ini gunanya untuk melindungi rangkaian listrik jika ada beban yang berlebihan. Kemudian di sini ada sikring. Coba saya tanya dulu Helton, ada di sini Helton. Kayaknya udah masuk dia. Iya, Pak. Coba Sudah, Pak. pengertian sikring lah dulu. Apa yang kau tahu tentang sikring? Ya, Pak. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Demikian yang bisa saya jawab, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada yang dipertanyakan di sini, slide ini? Pas, Pak. Pas, oke, langsung kesimpulan lah kita. Nah, kesimpulannya, memasang instalasi listrik terlebih dahulu harus dipersiapkan, diantaranya adalah gambar rangkaian atau dena instalasi yang akan dipasang, serta alat dan bahan. Selain itu, juga spesifikasi dan syarat-syarat pekerjaan harus diterima dan dilaksanakan oleh baik dari pemilik bangunan maupun yang akan memasang instalasi listrik tersebut atau teknisinya. Dan syarat tersebut tidak terlepas dari peraturan yang harus dipenuhi dari yang berwajib, ialah yang mengeluarkan peraturan yaitu PLN setempat. Juga bagi pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan PUIL atau peraturan umum instalasi listrik. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tugasnya sebagai tugas, saya rasa ini aja, membuat gambar instalasi rumah lah. Untuk pertemuan selanjutnya akan dikumpul, kemudian nanti PPT ini, PowerPoint ini, saya bagikan di grup. Nanti di grup dibaca lagi ya, diulang-ulang lagi ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih untuk kehadirannya. Coba dulu kehadirannya. Hadir semua ini? apa yang tidak ada, Pak. Aduh, Pak. Oke. Kau tadi dari mana, Elton? Dipanggil-panggil Begini, dari Pak. namamu. Sinyal di tempat saya kadang-kadang apa, Pak? Hilang, Pak. Makanya ganti kartumu Apa? dulu. Siap, Pak. Oke. Untuk tugasnya sudah ditentukan. Nah, bentar lagi kan kita UAS. Jadi dipelajari lagi nanti materi-materi yang sebelumnya.
biar nanti dijawab soal-soal UAS bisa bagus, bisa paham. Oke? Oh, Yang buat dua bisa apalah dulu si Helton. Kau tadi keluar masuk. Oke. Helton, dua penutup kita. Baik, Pak. Sebelum kita menutup pembelajaran ini alangkah indahnya kita berdoa dan menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Selamat pagi, Pak. Oke. Pak.